Hai Nelangsaku, kamu apa kabar? Bagaimana sekarang ini? Lagi pada sedih ya? Nggak apa, Nelangsaku bisa terus mendengar sambil terus menangis. It's okay to feel sad. Karena kita sebagai manusia, untuk mengalami perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan hampa, dan perasaan-perasaan yang gelap lainnya itu bagi aku normal. In the meantime, kalau boleh, dikeluarkan sekali apa-apa hal pahit yang sudah lama terpendam itu lewat air matamu. Aku paham. There are certain problems yang tidak layak untuk dijadikan teman bercerita. Justru karena itu, kita lebih memilih untuk berbahas melalui tangisan. Jadi, untuk itu, aku tidak akan menyuruh kamu untuk berhenti menangis. Malam ini, aku bercumbu bersama heningku. Bertemankan secangkir kopi, aku menyampaikan rasa lewat suara. Aku berbicara mengudara, berharap agar angin bisa menyampaikan ke cuping telingamu. Nelangsaku, langitku sedang dibasahi dengan kedelipan bintang-bintang. Sejuk. Jadi pada ingat dulu-dulu sewaktu di awal perkenalan kita, di mana kita sering menghabiskan waktu di rooftop dengan menatap Nabastala, mengagumi kecantikannya malam, sambil aku tenggelam pada senyumanmu yang menyempurnakan definisi kebahagiaan. Nelangsaku, aku tidak tahu masalah seberat apa yang berlinang jatuh merintasi kedua pipimu. Tapi, aku cuma mau bilang bahwa semakin kita dewasa ya, semakin ada banyak perasaan yang sulit untuk kita mengerti. Mungkin tadi pagi barusan saja ketawa, baru saja bahagia. Semuanya baik-baik saja. Sehinggalah sebelum hari menutup dirinya, sebelum kamu mau tidur, mesti ada saja perasaan-perasaan gelap yang bikin kamu lelah. Jadi teringat pada hal-hal yang sudah tidak perlu untuk dipikirin. Tanpa sadar, kita berada di lautan merasa kecewa, merasa bersalah, merasa tidak berguna, merasa insecure sama orang lain, dan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak memakan jam tidur kamu. Tapi namanya lagi sedih kan? Dan kalau memang dengan menangis dapat membuat kamu merasa secebis lega, ya, tidak apa-apa. Tumpahkan saja semuanya di pinggan nestapamu. Kodrat manusia itu kan memang udah lemah. Jadi jangan mahu terus-menerus berusaha untuk menghindar dari kesedihan itu sendiri. Karena semakin kamu denial dengan kewujudan rasa itu, maka kamu akan semakin sesak dan ya, semakin melelahkan. Aku sadar betapa kita sejak kecil lagi sudah diisi dengan berbagai expectation. Seperti kamu harus kuat, kamu jangan nangis, dan kamu jangan cengeng. Bagi aku, jujur, merasa sedih itu lebih bagus daripada berpura-pura bahagia yang pada akhirnya menjadi beban kepada kita. Ingat, tanpa adanya masalah, kita tidak bakal tahu jika konsep kehidupan yang kita pilih itu benar atau salah. Pesan kakekku, Ju, jangan pernah dibuang air yang keruh. Kau simpan. Kelak, di saat kau temui cara bagaimana menjernihkan semula air keruh itu, kau jernihkan. Ingat, jika yang jernih bisa bertukar menjadi keruh, kenapa tidak sebaliknya? Dari situ aku mulai sadar akan satu hal. Mungkin ini adalah cara alam semesta untuk ngasih tahu bahwa ada hal yang harus kita pelajari, ada hal yang harus kita mengerti. Dan di saat kita berhasil mengupas hikmah di sebalik setiap kejadian,
Mungkin dari situ air yang keruh itu bisa menjadi jernih semula. Ingat nelangsaku, hanya surga yang menawarkan kebahagiaan abadi. Nelangsaku, kamu masih bersedih? Iya, apa? Menangislah. Biar perasaan itu lega, biar sedih itu hilang. Jangan sampai rasa sedih itu memenuhi isi kepala dan isi hati kamu. Jatuhkan saja air mata itu. Kalau memang dengan menangis dapat membuat kamu rasa lebih lega, menangislah sayang. Kita ini cuma manusia. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari kesedihan itu. Sebagai penutup, kita yang namanya manusia memang tidak sempurna. Untuk itu, kita tidak mampu untuk meneka hari berat itu bakal terjadinya bila. Tapi, kita juga harus percaya akan satu hal. Tuhan tidak bakal memberi musibah kepada kita melampaui batas diri. Yakin saja, pasti akan ada hari-hari indah yang membuat kita tersenyum, bahkan sambil mengeluarkan air mata, karena indahnya terlalu mengucapkan. Once again, jika nelangsaku lagi pada sedih, sayang, tidak apa-apa. Ambillah seberapa lama untuk menangis. Just take your times. Tumpahkan semua malam ini agar esok kau bisa membuka lembaran baru. Jangan terlalu terikat pada masa lalu. Nanti you will take for granted the present. Terima kasih ya karena tidak bosan untuk mendengar aku bercerita. Tidak bosan mendengar aku bersuara. Sampai ketemu lagi di episode cerita sebelum tidur selanjutnya. Nelangsaku, selamat malam, selamat rehat. Semoga tidurnya nyenyak dan mimpinya indah.